Akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nanung Saiful Rijal, NIM 3130224003, asal kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau dikenal UNUSA. Eh, untuk saat ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan UI dan UX dalam satu sistem, yang dimana akan saya ambil adalah UI dan UX dari website perpustakaan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam inti tentang pengenalan web, saya akan menjelaskan sedikit tentang UI dan UX. Untuk menurut Ghazali tahun 2024, UI adalah tahapan rancangan fitur aplikasi yang berupa desain, bentuk, warna, dan tatanan letak dalam desain rancangan sistem tersebut. Jadi, cara kerja, tampilan, dan UI tersebut memudahkan memahami cara kerjanya seperti apa. Jadi, UI itu sendiri adalah identik dengan tampilannya seperti itu. Sedangkan untuk UX adalah sikap tingkah laku dari pengguna, atau kalau di dunia perpustakaan pemustaka, untuk menggunakan suatu produk atau sistem jasa yang melegakan persepsi individu itu berkaitan dengan manfaat yang dirasa kemudahannya dari tampilan UI itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut elemen-elemen terkait tentang UI design dalam satu tampilan web. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Apakah jelas tampilan yang saya screenkan? Jelas, jelas. Oke. Ini saya mengambil dalam salah satu tampilan website terbaik di tahun 2024. Salah satunya dari missauga.co.library. Ini saya akan tampilkan seperti berikut sebentar. Oke, berbicara tentang UI UX sendiri, dalam UI dan UX itu, jika kita berbicara tentang UI tersebut, kita harus paham tentang elemen-elemen dasar yang ada di dalam satu website dalam teori tentang UI. Jadi untuk menjelaskan ini, saya akan menjelaskan tentang elemen satu, yaitu tipografinya. Jadi tipografi yang dipakai di web ini itu salah satunya itu menggunakan tampilan Gotham, terus Gotham. Oh, berarti ya, maaf. Jadi dia menggunakan satu saja, yaitu Gotham, dengan warna yang berbeda. Dalam untuk teorinya, untuk tipografi ini, bisa kita lihat dalam satu tulisan ini dia memakai banyak ukuran, yaitu dari 16 pixel. Ini salah satu location, ini ngambil fontnya ini 16 Gotham. Terus untuk drop downnya juga pakai 16. Sedangkan untuk tampilan menu dia menggunakan ukuran 18 pixel seperti itu. Dan untuk pembaginya, line yang berikutnya itu salah satu tombolnya dia memakai 24. Jadi ada banyak apa, eh, semacam tipografi, ukurannya berapa saja itu. Jadi yang harus dilihat dari dalam satu tipografi itu, yang saya jelaskan tadi adalah satu fontnya.
ketebalannya berapa itu harus dicek. Terus yang paling penting itu eh, font colornya dia memakai apa. Bisa dilihat ini Fafa itu dia memakai warna putih seperti itu, dan ini memakai warna biru dengan kode-kode tertentu. Terus letter spacingnya ini berapa itu harus dicek juga seperti itu. Untuk space, eh, untuk space-nya ini itu bisa memakai, ada banyak seperti itu, ada banyak. Dan standar yang sering dipakai itu ukurannya yaitu untuk antar kotak dan antar teks itu ini berapa ini? Ini 18. Tapi kalau untuk saya apa? Saya jelaskan itu teorinya itu ada ukuran 12, 16, 32 dan 56. Dan ini dia memakai ukuran 18, 16 dan jaraknya itu, oh ya, dia lebih sering untuk 18. Ini 20 pixel seperti itu. Lah, seperti ini. Dari gambar di sini untuk membuat desain ini kita harus membagi kontainernya ini berapa. Jadi dalam satu website ini kita harus benar-benar membaginya, harus tahu membaginya. Dan ini namanya tuh header. Headernya ini dia yang harus dilihat, ini bisa dicek di sini. Kenapa saya harus pakai seperti ini biar bisa menjelaskan dengan gampang. Yaitu dia memakai fontnya berapa? 20 dengan warna hitam dengan kode 2E 2E itu penting. Terus untuk jaraknya, padding itu jarak antara tulisan dan headernya ini dia memakai 15 seperti itu. Dan salah satunya ini juga. Kenapa saya memilih ini terbaik? Karena satu, dalam teori itu tadi yang saya bicarakan, yang dimana ada banyak pembicaraan dari satu tipografi, color, space-nya, kontrasnya, itu dia warnanya lebih konsisten dan lihat dia lebih tidak ada kontras. Terus seperti itu repetisinya antar catnya itu dia kontennya itu smooth seperti itu. Contohnya ini yang paling utama. Dalam set ini dia langsung membagi antara menu katalog ini dengan library web. Dia membaginya sangat bagus sekali. Itu jarang orang yang berpikiran UI dan UX-nya bagi pengguna dan pemakainya itu seperti itu. Terus yang kedua adalah dia memakai eh, semacam pencarian apa nama font, dia hanya menggunakan satu. Itu dalam teori juga gitu, menggunakan kalau bisa itu jangan terlalu banyak font yang dipakai, maksimal ada yang bilang satu dan dua, tapi kalau saya penganut untuk menggunakan satu font seperti itu. Sedangkan untuk perwarnaannya dia fokus, gradasinya itu biru, terus polos, putih dengan tulisan hitam, hitam biru dan lain-lain sampai di bawahnya yang footernya itu hitam. Jadi kalau membuat satu tampilan website di UI UX itu itu tidak boleh, ini teori yang saya dengar dengan teori dan teman-teman yang sering bekerja di pembuatan web ya, itu warna itu maksimal itu ya dua atau tiga lah seperti itu, dua atau tiga. Tapi kalau lebih bagus lagi ya dua lah seperti itu. Kalau warna hitam dan putih ini kan sudah apa ya, netral ya seperti itu. Jadi dia memakai warna yang tidak terlalu jauh. Jadi hanya memakai tiga. Bagi saya dia itu hanya biru, putih, hitam, dan yang agak netral. Jadi dia tuh tampilannya itu bagus seperti itu. Dan tampilan yang kedua itu dia sedikit sekali membuat menu-menu untuk yang menu dan drop downnya itu simple itu. Dia hanya contoh untuk yang di header aja, katalog,
dia hanya membuat satu 2 3 4 5. Itu berbeda dengan tampilan website yang kalau untuk di terutama di perpustakaan yang Indonesia ya banyak sekali itu menunya apa, seperti apa gitu. Ada di sini semua, sedangkan di sini ini dia sangat simpel sekali seperti itu. Dan membaginya bagus untuk perpustakaan. Yang penting itu apa? Book, news, dan programnya itu tentang apa saja seperti itu. Musik dengan desain yang menarik dan tidak mengganggu mata. Terus yang kedua dalam bangun website itu buku terbaiknya itu apa aja ada di sini, muncul di sini seperti itu. Dan yang ditampilkan hanya nama, judul, seperti itu. Untuk program karena ini perpustakaan ke umum ya, jadi dia program-programnya itu di saat yang selanjutnya dibikin seperti itu, simple sekali. Dan ini yang harusnya jadi panduan untuk ketika kita membuat website. UI dan UX-nya itu harus melibatkan pengguna dan kita harus tahu seperti itu. Baik itu secara teori elemennya, baik bagaimana pengguna itu bisa merasakan tampilan ini sangat mudah untuk dioperasikan. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima Silakan kalau ada kasih. yang mau Ya, ditanyakan. ya, ada Mas yang mau ditanyakan? Oh ya, nama Mas sama kalau beli wajah ya Mas ya. Biar itu. Oh iya ya. Oh Mas Nanda. Oke Mas Nanda, silakan. Ya Mas, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda ya, dari Perpustakaan Bank Indonesia. Saya ingin menanyakan tadi terkait tadi di website ini kan penggunaan fontnya ternyata cuma ada satu ya. Iya. Dan Mas Nanung tadi juga sempat bilang lebih menyukai yang fontnya satu, jadi tidak terlalu banyak font. Mungkin bisa dijelaskan kenapa lebih menyukai font yang hanya ada satu saja fontnya, seleranya cuma satu font. Dan mungkin yang kedua bisa berbagi juga soal membuat desain UI UX ini biasanya menggunakan aplikasinya aplikasi apa saja. Tuh, terima kasih Mas Siap, 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 pertanyaannya. siap. Oke. Gini Mas Nanda, apa kita perlu sambil dibuka lagi ya sebentar ya. Oh sudah saya close sebentar sebentar. Oke, sebentar. Apa sudah kelihatan Mas Nanda? Sudah Mas Nanung, sudah jelas. Bentar ya. Nggak bisa. Oke. Oke. Ini Mas Nanda, atau saya panggil Bang lah, Bang Nanda. Untuk yang kenapa untuk yang apa fontnya ini kita selalu menggunakan tidak banyak seperti itu. Jadi di UX sendiri ada banyak sih, banyak masukan ya di kalau teorinya sih memang kalau bisa menggunakan font yang lagi kekinian lah seperti itu. Saya lupa namanya apa ya yang kekinian itu. Mau serat atau apa seperti itu bebas seperti itu. Kenapa kok banyak yang apa saya bilang kan kalau bisa menggunakan itu jangan sampai lebih dari satu. Maksudnya ini lebih dari satu ini jangan banyak, contoh Monserrat dicampur dengan ini kita ini tadi Gotham terus dicampur dengan itu, apa Arial atau apa itu akan di tampilan itu akan terasa mengganggu dan karena saya memakainya dengan teman-teman apa desain yang lain ya itu
eh, banyak eh, pengguna itu yang malah eh, hanya suka dengan yang tidak mengganggu mata. Hanya tampilannya sih tidak mengganggu mata saja seperti itu. Karena kenapa ini sebetulnya sudah untuk yang tampil ini dengan Gotham ini dia unik aja seperti itu, unik aja. Tapi seharusnya kan kalau untuk banyak yang memakai itu sih biasanya Montserrat seperti itu. Itu yang apa? Kedua. Tapi yang tidak boleh dilupa itu saya buka lagi, saya inspect dulu ya, sebentar. Mm-mm. Untuk Gotham ini juga harus dia tidak hanya satu saja, maksudnya satu ini jenisnya memang Gotham, tapi Gotham itu banyak, ada Gotham SS yang A, yang B itu yang harus, jadi ketika nanti merubahnya berbedanya itu cuma dalam satu pakem tidak lebih seperti itu. Terus kenapa pertanyaan kedua tadi apa Mas Nanda kalau boleh tahu? Yang kedua tadi, kalau boleh Mas Nanung bagi informasi soal biasanya mendesain UI UX tuh pakainya aplikasi apa saja? Oh iya ya, kalau saya sih sering memakai untuk yang apa, yang satu sudah umum dan familiar dipakai oleh apa, banyak baik pengguna, klien, sama yang sering dipakai oleh apa, UI dan UX designer. Salah satunya sih yang sejuta umat ya, itu pakai yang, dan itu saya pakai Figma karena Figma itu mudah, terus yang kedua itu dia banyak tutorialnya di internet, jadi untuk tambahan referensi itu mudah seperti itu. Ini ada yang kelupaan juga. Eh, Kalau untuk mendesain ini yang paling bagus di sini itu dia pakai UI-nya itu dia semacam apa ya? Apa? Yang paling dilupakan banyak orang itu dalam satu mendesain ini, yang bagi saya paling penting sih di luar itu, yaitu bagaimana dia membuat user itu konten patternnya itu seperti apa ya, menjelaskan sebentar. Konten pattern itu lebih mudahnya itu, jadi ketika desain itu membuat user melihat itu dari sisi yang apa yang mau dicari, dan ini saya melihatnya dia di sini itu dia menggunakan Z pattern seperti itu, dari kanan terus habis itu ke bawah lagi ke kiri dan seterusnya, seperti itu. Dia menggunakan Z pattern. Tapi kalau untuk, ada banyak sih yang dipakai untuk apa, desainer UI UX sih, ada Z pattern, terus yang saya ingat itu zigzag seperti itu. Tapi saya untuk desain yang ini saya lebih suka menggunakan apa, Z pattern, karena itu berurutan dan mudah dari sisi kiri ke kanan ke bawah turun seperti itu sih ya, sekian yang bisa saya sampaikan sih seperti itu. Kalau misalnya ada tambahan atau apa silakan seperti itu. Udah cukup sih Mas Nanung, udah jelas. Terima kasih Mas Nanung. Oke, sama-sama Mas Nanda, sekian yang bisa saya sampaikan untuk yang hadir, Mas Nanda, Mas Adi, dan Mas Arif. Terima kasih atas kehadirannya untuk bincang sedikit tentang UI dan UX dalam satu tampilan website. Sekian dan terima kasih.